Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah Minggu 25 Oktober 2020 pada pagi ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Sejak dari semula, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya juga hidup penuh cinta kasih, saling memelihara, menopang dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera. Cinta ada tindakan, bukan sekedar kata. Dari tindakan mencinta, kita mengenal dan melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh cinta. Betapa indahnya suami istri hidup penuh cinta. Betapa indahnya orang tua dan anak-anak membangun kehidupannya dengan cinta yang melimpah ruah. Minggu ini kita berada di penghujung bulan keluarga yang menjadi kesempatan bagi keluarga-keluarga umat Allah untuk mengingat makna hidup berkeluarga dan merayakan hidup berkeluarga sebagai berkat Tuhan. Namun, merayakan cinta Tuhan adalah perayaan akan kehidupan yang berlangsung terus sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, marilah bersama keluarga datang kepadanya dengan penuh cinta, menyembah kepadanya Sang Cinta. Pujian pembuka kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 277 bait 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Cinta adalah anugerah bagi kehidupan. Ibadah penutupan bulan keluarga ini mengajak kita tidak hanya mengingat, namun juga mengajak kita secara aktif untuk merawat cinta, yang berarti juga merawat kehidupan. Inilah panggilan bagi keluarga-keluarga umat Allah. Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun, kita sering tersesat manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Belas kasihan Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan
sebagaimana sabdanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini, hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Siang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tiba waktunya kini kami akan menerima kebenaran firman. Kami sudah siap Tuhan. Oleh karena itu taburilah kami dengan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan berkat rohani dalam kehidupan kami, yang akan kami jadikan bekal di dalam kami menjalani kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk dapat menjadi pendengar yang baik dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-22, ayat 34 sampai dengan ayat 46 menjadi bacaan kita hari ini. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kaki. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta. Bicara soal cinta, bagi sebagian besar orang adalah topik yang sangat menarik. Mengapa demikian? Karena ya sebenarnya menurut saya manusia itu adalah cinta. Sebab idealnya manusia itu tercipta oleh karena cinta.
Jadi memang benar bahwa manusia itu ciptaan Tuhan, tetapi terbentuknya manusia di dalam rahim ibunya idealnya karena cinta itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena manusia itu adalah cinta, maka di dalam hidup manusia itu ada banyak tangki-tangki cinta. Teori tangki cinta hendak menggambarkan suatu keadaan mental seseorang akan kebutuhan cintanya. Sekali lagi, teori tangki cinta hendak menggambarkan suatu keadaan mental seseorang akan kebutuhan cintanya. Sebab sejak di dalam rahim, saat sel telur dengan sel sperma itu bertemu, maka saat itu pula manusia menciptakan sebuah tangki cinta di dalam dirinya yang akan terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan mental manusia. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ini yang membuat bagi sebagian orang bicara soal cinta itu menarik. Kenapa? Karena dirinya sendiri adalah cinta itu. Dan di dalam dirinya ada tangki-tangki cinta. Sama halnya dengan tangki air yang harus diisi terus setiap hari. Tangki cinta sebenarnya juga harus terus diisi setiap hari dengan cinta. Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada 3 kebutuhan dasar emosi manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan dan dicintai. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan kontrol diri dan otonomi. Jadi ada 3 kebutuhan dasar emosi manusia, yaitu rasa aman, penghargaan, dan dicintai. Dan yang ketiga, kontrol diri atau otonomi. Nah, jikalau 3 kebutuhan dasar emosi manusia itu tidak terpenuhi dengan baik, artinya sebenarnya tangki-tangki cinta di dalam hidup manusia itu tidak terisi dengan cinta. Kosong, kering, garing tangki cinta. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka yang ada di dalam hati dan hidup manusia adalah kegelisahan dan ketidaknyamanan. Kegelisahan dan ketidaknyamanan kalau terus-menerus terjadi, maka ini akan termanifestasi pada perilaku yang negatif. Jadi kalau seseorang itu terus merasa gelisah, orang itu merasa tidak nyaman karena tangki cintanya tidak terisi setiap hari dengan cinta, maka ini bisa termanifestasi pada perilaku yang negatif. Cari perhatian, nakal, dan lain-lain. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika tangki cintanya tidak diisi dengan cinta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika hal-hal yang negatif, perilaku yang suka cari perhatian, nakal, bandel, dan sebagainya itu dibiarkan terus, maka yang terjadi adalah kebiasaan. Jadi kalau hal-hal negatif dibiarkan, anak nakal dibiarkan dan sebagainya tidak diisi dengan cinta, maka yang terjadi menjadi kebiasaan buruk dalam kehidupan seseorang itu. Dan kalau kebiasaan itu dibiarkan lagi, maka yang terjadi adalah membentuk karakter seseorang yang seperti itu. Jadi rentetannya panjang Bapak Ibu Saudara. Ketika tangki cintanya tidak terisi dengan baik, kebutuhan dasar emosi manusianya tidak tercukupi dengan baik, maka gelisah,
tidak nyaman, dan ketika gelisah dan tidak nyaman, maka dia akan melakukan perilaku yang negatif, cari perhatian, nakal dan sebagainya. Dan ketika dibiarkan menjadi kebiasaan, kebiasaan dibiarkan menjadi karakter. Bapak dan saudara, betapa pentingnya cinta dalam kehidupan manusia. Karena memang sekali lagi manusia itu adalah cinta itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak anak yang mencari surganya sendiri di luar rumah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kedamaian, tidak mendapatkan kenyamanan dalam keluarganya. Selalu yang disalahkan adalah anak. Selalu yang disalahkan adalah mereka yang salah pergaulan, mereka yang akhirnya memakai obat-obatan, narkoba dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menilik lebih dalam lagi, ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak mendapatkan surganya di rumah. Dia tidak pernah diisi tangki cintanya oleh cinta kasih dari orang tuanya. Karena orang tua sibuk, karena orang tua hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, anak tidak diperhatikan, maka tangki cintanya kosong. Tangki cinta yang sudah terbentuk kering. Dan akhirnya anak itu mencari surganya sendiri di luar sana. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau cinta tidak pernah diberikan, kalau cinta tidak pernah dilatih, maka kekosongan dalam diri seseorang bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita, bisa dipastikan keluarga kita tidak merasakan keharmonisan di dalam kehidupan kebersamaan. Stay at home yang terus didengungkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini sebenarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi keluarga-keluarga kita. Mengapa? Ada kebersamaan yang lebih banyak waktunya. Ada pendampingan yang bisa dilakukan orang tua kepada anak. Artinya juga sebenarnya dalam setiap kehidupan keluarga Kristen dapat melatih cinta, memberikan cinta, mengisi tangki cinta dalam kehidupan keluarga. Kalau mau diakui Bapak Ibu dan Saudara bahwa yang membutuhkan cinta itu sebenarnya bukan hanya anak. Orang tua pun membutuhkan cinta karena pada dasarnya semua manusia membutuhkan yang namanya cinta. Kalau tidak ada cinta dalam dirinya maka kosong. Kalau enggak pernah diisi cinta maka kering. Dan jadinya ya seperti yang saya katakan tadi di atas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang tua, sebelum memberikan cinta, sebelum melatih cinta, sebelum mengisi tangki cinta pada anak, orang tua ini juga harus diisi tangki cintanya oleh siapa? Ya oleh pasangannya masing-masing. Suami tangki cintanya diisi oleh siapa? Oleh istri. Istri juga begitu, tangki cintanya diisi oleh suami. Ketika suami istri tangki cintanya sama-sama penuh, maka mereka berdua bisa memberikan cinta kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu dan Saudara, kembali dulu pada bacaan Injil yang kita terima bersama pada saat ini, di mana Matius 22 ayat 34 sampai 46 menjadi bacaan kita hari ini. Ya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang Farisi pada saat itu bersama dengan orang-orang Herodian, bersama dengan orang-orang Saduki, bersama dengan para ahli Taurat. Mereka berjuang untuk menyingkirkan Yesus dari kehidupan mereka. Berbagai cara mereka pakai. Bahkan di minggu lalu kita tahu orang-orang Farisi bekerja sama dengan orang-orang Herodian mencobai Yesus dengan memberikan pertanyaan. Kalau Yesus salah menjawab, maka resikonya adalah Yesus ditangkap dan Yesus akan dihukum. Sekarang mereka belum puas untuk menyingkirkan Yesus karena tidak berhasil, cari cara lagi. Dan dalam bacaan tadi dikatakan, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia.
hal yang sama sekarang dilakukan, mencobai Yesus. Pertanyaan mereka kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ibu bapak dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang menjadi sebuah perintah harus dilakukan secara total kepada Allah. Seluruh aspek kehidupan manusia harus tertuju kepada Allah. Seluruh kasih manusia semuanya harus tertuju kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, kasih yang mengarahkan semua pikiran seseorang, kasih yang merupakan dinamika tindakan seseorang, kasih merupakan wujud sebuah komitmen total hidup seseorang kepada Allah. Ini harus dilakukan dalam kehidupan seseorang. Hal yang kedua yang disampaikan Yesus, menurut William Barclay, kasih kita kepada Allah juga harus terwujud dalam kasih terhadap sesama manusia. Jadi tidak cukup hanya mengasihi Allah saja. Namun kasih yang total kepada Allah itu juga harus terwujud pada kasih kita kepada sesama kita. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata sesama yang ada di dalam bacaan kita diterjemahkan dari kata pleison, yang dalam bahasa Yunani berarti tetangga. Bagi orang Yahudi, sesama mereka adalah orang-orang yang satu bangsa, satu agama dan satu tradisi. Sangat berbeda dengan apa yang menjadi pola pikir Yesus. Sebab Yesus tidak membatasi sesama itu hanya orang-orang dekat, tidak. Tetapi sesama itu adalah semua orang yang dia temui di dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengasihi sesama adalah sebuah tugas yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap sesamanya. Kalau dia mengakui bahwa dirinya mengasihi secara total kepada Allah, maka dia juga harus melakukan kasih terhadap sesamanya. Tidak usah jauh-jauh dulu. Kita membahas saat ini bagaimana kita mengasihi orang-orang terdekat kita saja dulu. Sudahkah kita mengasihi keluarga kita? Sudahkah kita mengasihi pasangan kita? Sudahkah kita mengasihi anak-anak kita? Sudahkah kita mengasihi orang tua kita? Ya, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengkoreksi di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kasih itu ada dalam kehidupan keluarga kita? Sudahkah cinta itu ada di dalam kehidupan keluarga kita? Setiap anggota keluarga membutuhkan cinta. Sekali lagi, setiap anggota keluarga membutuhkan cinta. Karena di dalam diri setiap anggota keluarga ada tangki-tangki cinta yang harus terus diisi dengan cinta. Oleh karena itu, dalam rangka kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita, mari kita melatih cinta, mengisi tangki-tangki cinta dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai terjadi kegelisahan dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai terjadi ketidaknyamanan dalam hati keluarga kita, sehingga membuat lama-lama keluarga kita tidak harmonis lagi. Mulai sekarang, mari kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen.
melatih cinta, mengisi cinta untuk pasangan kita, untuk suami, untuk istri. Dan ketika suami istri telah terpenuhi dengan cinta, maka suami istri atau orang tua dapat membagikan cinta itu kepada anak-anaknya. Ketika suami istri sudah saling mencintai dan saling mengisi tangki cinta, sudah melatih cinta, diberikan kepada anak-anak cintanya itu, semua tangki cinta dalam kehidupan keluarga terpenuhi, maka keluargamu telah melatih cinta dengan baik. Kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh keharmonisan tercipta dalam kehidupan keluargamu. Selamat melatih cinta, selamat mengisi cinta bagi pasanganmu, dan selamat mengisi tangki cinta juga bagi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi. Ajari kami untuk saling memahami. Ajari kami untuk melatih cinta dalam kehidupan keluarga kami. Banyak tangki-tangki cinta yang harus kami isi. Dan kami tidak akan membiarkannya kosong. Biarlah setiap hari kami mengisi tangki cinta pasangan kami dengan cinta yang tulus dari dalam hidup kami. Mampukan kami juga untuk mengisi tangki cinta untuk anak-anak kami, sehingga tangki cinta mereka terpenuhi. Mereka juga merasa damai, merasa nyaman dalam kehidupan mereka. Kami sadar bahwa ketika tangki cinta itu terus kami isi, maka kedamaian yang akan kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami menyerahkan secara khusus keluarga kami masing-masing dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Sidomukti. Kami berdoa, kiranya melalui gereja ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan oleh banyak orang. Melalui kami sebagai jemaat Tuhan, biarlah banyak orang yang meneladani Kristus di dalam kehidupan mereka dari cara hidup kami. Biarlah pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di GKJ Sidomukti ini, dan kami boleh memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus kami berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang akan selalu menjaga kesehatan kami. Tuhan menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit. Biarlah kami tetap dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik, oleh karena kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang menderita sakit. Mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan saudara kami ini.
Berikan pemulihan, berikan kesembuhan, sehingga di lain kesempatan kami sudah boleh berjumpa dengan saudara kami ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kami juga berdoa bagi majelis gereja yang terus memberikan pelayanan dengan semangat yang menyala-nyala, sekalipun harus menghadapi situasi dan kondisi yang sulit saat ini. Namun majelis gereja tetap melayani Tuhan dengan semangat yang tinggi. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan pula, sehingga pelayanan yang diberikan boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di GKJ Sidomukti ini. Terkhusus pula bagi Bapak Pendeta Ebenezer Laleno, yang Tuhan pakai untuk menggembalakan kami semua di gereja ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, sehingga Bapak Pendeta boleh melayani kami dengan sepenuh hati, boleh melayani kami dengan segala sesuatu yang terbaik, sehingga melalui Bapak Pendeta, iman kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami, baik pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam keluarga kami, pergumulan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan di dalam hati kami, sehingga kami boleh menghadapi pergumulan ini dengan baik. Dan Tuhan boleh memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pergumulan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Inilah syafaat kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami berdoa. Kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Nats pembimbing terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pujian persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2.
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat pemeliharaan yang senantiasa Tuhan curahkan untuk kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati ibadah pada pagi hari ini sehingga dapat berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kami mampu menerapkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada keluarga kami, dan kasih kepada sesama kami, sehingga melalui hidup dan kehidupan kami, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Tuhan, sebagai ucapan syukur, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati kami yang mempersembahkan dan juga yang akan menggunakan persembahan. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara kekasih kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kau pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Bapa, jika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan melindungi dan menjaga di sepanjang perjalanan kami, agar kami nanti boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Kami juga mohon ampun bila mana di dalam kami beribadah pada pagi hari ini terselip dosa di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Jemaat Kristus, mari kita bersama-sama umat di seluruh muka bumi mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya kami bersaksi bagi Kristus. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini dan sepanjang segala masa. Amin.